Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faidatul Hasanah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dari kelas PAI 2D. Di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami materi metode pembelajaran. Dalam materi ini terdapat 3 aspek. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, dasar-dasar penggunaan metode pembelajaran pendidikan Islam. Langsung saja kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah salah satu komponen yang penting karena merupakan alat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Metode dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pelajaran. Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam karya Abuddin Nata, metode mengajar secara harfiah berarti cara mengajar. Adapun dalam pengertian yang umum, metode mengajar adalah cara atau langkah-langkah sistematik yang ditempuh oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Metode mempunyai kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan, karena dengan metode yang tepat dan menarik, tujuan belajar mudah tercapai. Materi yang sulit akan mudah dimengerti oleh peserta didik jika disampaikan dengan metode yang tepat dan menarik. Sebaliknya, materi yang mudah tapi disampaikan oleh guru yang tidak menguasai metode menjadikan materi sulit bahkan dapat menyesatkan peserta didiknya. Aspek yang kedua yaitu jenis-jenis metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Proses belajar mengajar yang baik hendaknya menggunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau saling bahu-membahu satu sama lain. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, metode pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, metode diakronis. Metode diakronis adalah metode mengajar Islam dengan menonjolkan aspek sejarah. Dengan metode ini, memungkinkan adanya studi komparatif tentang berbagai penemuan ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang relevan, hubungan sebab akibat, dan kesatuan integral. Yang kedua, metode sinkronis analitis. Metode sinkronis analitis adalah suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analitis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Contoh metode ini diantara lain yaitu diskusi, seminar, kerja kelompok, resensi buku, dan lomba karya ilmiah. Yang ketiga yaitu problem solving. Problem solving adalah metode yang melatih peserta didik dengan cara menghadapkannya pada berbagai masalah suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Metode ini dapat dikembangkan melalui teknik simulasi, micro-teaching, dan critical incident. Yang keempat, metode empiris. Metode ini adalah suatu metode mengajar dengan memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan interaksi sosial. Yang kelima yaitu metode induktif. Metode ini dilakukan dengan cara mengajarkan materi yang khusus menuju pada kesimpulan yang umum. Dan yang keenam yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang dilakukan oleh pendidik dalam pengajaran ajaran Islam melalui cara menampilkan kaidah-kaidah yang umum kemudian menjabarkannya dengan berbagai contoh masalah sehingga menjadi terurai. Aspek yang ketiga yaitu dasar-dasar penggunaan metode pendidikan Islam. Menurut buku Filsafat Pendidikan Islam karya Mangustam, dasar-dasar penggunaan metode pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, dasar agamis. Pelaksanaan metode pendidikan Islam harus memperhatikan
nilai-nilai yang berasal dari sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Setiap metode yang digunakan, proses pelaksanaan metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, dasar biologis. Pendidikan harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik, kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan tahap kematangan peserta didik. Yang ketiga, dasar psikologis. Setiap manusia memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidik dalam menggunakan metode harus memperhatikan kondisi psikologis peserta didiknya, sehingga dapat menempatkannya secara tepat dan bermakna. Dan yang keempat, dasar sosial. Setiap peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dengan memilih metode pendidikan Islam harus memperhatikan kondisi sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tradisi-tradisi yang baik dialami peserta didiknya. Demikian sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.